Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kuliah 8 Matematika Aktuaria 2. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai model dependent on multiple survivals atau nanti modelnya kita sebut sebagai multi-life model. Nah, pada kasus ini kita akan membahas apabila dalam sebuah produk asuransi ini terdapat dua atau lebih kehidupan yang terpisah namun menggunakan satu produk asuransi saja yang menanggung seluruh kehidupan pada kelompok tersebut. Nah, dalam ilmu aktuaria, kasus ini kita kenal sebagai asuransi yang melibatkan banyak kehidupan individu yang kemudian dinyatakan dalam sebuah model yang kita sebut dengan multi-life model. Nah, dalam multi-life model ini ada dua macamnya, yaitu ada joint life model dan the last survival model. Pada kesempatan hari ini, saya hanya khususkan untuk membahas tentang the joint life model. Nah, the joint life model sendiri berarti asuransi dari sekelompok orang yang kita dasarkan pada umur terpendek dari anggota kelompok tersebut. Jadi, apabila dalam kelompok tersebut hanya terdiri dari dua individu, katakanlah individu berusia X dan individu berusia Y, yang berikutnya akan kita notasikan bersama menjadi produk asuransi yang berisi individu berusia X dan Y. Kemudian, notasi TXY ini menyatakan peubah acak sisa waktu hidup dari individu bersama yang berusia XY tadi terhitung dari usia individu sampai individu yang pertama meninggal. Jadi, produk asuransi ini berhenti pada saat salah satu individu sudah meninggal. Jadi maksudnya bergantung pada umur terpendek. Nah, untuk besaran TXY sendiri pastinya akan lebih kecil daripada sisa waktu hidup dari masing-masing individu. Yang akan kita notasikan kalau sisa waktu hidup dari masing-masing individu X itu TX dan sisa waktu hidup dari individu Y itu DY. Nah, sehingga kalau sisa waktu hidup dari produk asuransi yang berisi individu berusia X dan individu berusia Y adalah minimal dari sisa waktu hidup individu berusia X dan sisa waktu hidup individu berusia Y. Karena apa? Tadi dari awal kita sudah sepakat kalau asuransi ini didasarkan pada umur terpendek, jadi minimal. Nah, sebagai ilustrasi, misalkan produk asuransi ini mengcover dua individu, yaitu yang pertama berusia 25 tahun, yang kedua berusia 30 tahun. Artinya apa? Berarti individu yang berusia 25 tahun, di sini katakanlah ya, dia punya sisa waktu hidup sebesar 50 tahun. Maksudnya, kemungkinan dia akan meninggal di usia 75 tahun. Sedangkan untuk individu berusia 30 tahun, sisa waktu hidupnya 45 tahun. Berarti kemungkinan dia akan meninggal di usia 75 tahun. Nah, berarti sisa waktu hidup asuransinya berapa? Kebetulan sama ya. Berarti sisa waktu hidup asuransi yang mengcover dua orang tersebut adalah minimal sisa waktu hidup dari keduanya, yaitu sebesar 45 tahun. Walaupun sama-sama meninggal di usia 75 tahun, tetapi dari waktu sekarang yang terhitung terpendek di mana yang 45 tahun ke depan. Nah, setelah individu yang berusia 30 tahun ini meninggal, berarti asuransi selesai atau jatuh tempo. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan ya, kalau belum saya akan lanjutkan. Nah, sekarang untuk fungsi sebaran survival dari sisa waktu hidup asuransi dari individu berusia X dan Y. Nah, untuk fungsi sebaran survival sendiri, di sini kita nyatakan sebagai simbol SXY dalam waktu T, yaitu menyatakan peluang dari sisa waktu hidup asuransi dari individu berusia X dan Y yang lebih besar dari T. Nah, atau bisa juga kita notasikan dalam notasi aktuaria menjadi PTXY. Jadi ini peluang hidup atau peluang sisa usia dari asuransi yang mengcover individu berusia X dan Y sampai waktu jatuh tempo T.
Nah, apabila di sini ada kasus sisa waktu hidup dari individu berusia X dan sisa waktu hidup dari individu berusia Y itu saling bebas, maka fungsi sebaran survival dari TXY-nya atau PXYT ini bisa dinyatakan sebagai perkalian dari peluang hidup individu X sampai usia X plus T dikalikan dengan peluang hidup dari individu berusia Y sampai usia Y plus T. Nah, sebagai bukti, kita coba kalau fungsi sebaran dari TXY itu bisa kita simpulkan sebagai SXY dalam waktu T, atau bisa kita tuliskan PXY dalam interval waktu T. Nah, ini menyatakan peluang dari TXY lebih besar dari T kecil. Nah, kita tahu bahwa TXY itu tadi minimal dari TX dan TY-nya. Nah, karena minimal dari TX dan TY harus lebih besar dari T, artinya apa? Berarti TX-nya pasti lebih besar dari T. TY-nya juga pastilah lebih besar dari T. Nah, karena di sini dibilang tadi saling bebas, berarti bisa kita ubah menjadi perkalian. Sehingga di sini berdasarkan asumsi TX dan TY saling bebas, berarti kita punya peluang TX lebih besar dari T dikalikan peluang TY lebih besar dari T. Atau dengan simbol lain, berarti ini bisa disimbolkan menjadi PXT dikalikan, di sini disimbolkan menjadi PYT, sehingga terbukti ya sesuai dengan yang kita tuliskan sebelumnya. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau belum, saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya.